warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1052811011024. Baik, di tugas kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Islam, yaitu mengidentifikasi masalah sosial emosional pada seseorang. Di sini saya menemukan 3 orang yang mempunyai masalah keluarga, pertemanan, dan di lingkungan masyarakatnya. Baik, yang pertama yaitu Dira. Dira ini adalah seorang siswa yang dikenal sangat pendiam di kelas. Ia jarang berbicara, sering melamun, dan lebih memilih duduk sendirian saat waktu istirahat. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik sikap diamnya, Dira menyimpan perasaan sedih dan bingung yang sudah lama ia rasakan. Dira mengalami emosi negatif seperti sedih, cemas, dan bingung. Ia memendam perasaan karena merasa tidak didengar, yang berdampak pada ketidakmampuannya mengekspresikan emosi secara sehat. Hal ini terlihat dari sikap diam, mudah marah, dan perasaan tertekan yang dialaminya. Hal ini juga membuat Dira mengalami perubahan perilaku, seperti menarik diri, sering melamun, dan menurunnya konsentrasi belajar. Dira juga menunjukkan perilaku pasif sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri untuk menghindari konflik dan tekanan emosionalnya. Nah, masalah emosional yang dialami oleh Dira ini merupakan dampak dari lingkungan keluarga yang kurang suportif. Namun, dukungan dari lingkungan sekolah, khususnya guru, berperan sangat penting dalam membantu Dira mengenali dan mengelola emosinya. Identifikasi dan intervensi sosial emosional sejak dini sangat diperlukan oleh Dira agar Dira dapat berkembang secara sehat dan memiliki kemampuan coping dan positif. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya, orang yang saya temui adalah seorang siswi juga. Namanya adalah Naya. Naya adalah siswi yang awalnya sangat ceria dan mudah bergaul. Naya senang tertawa dan aktif di kelas. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, Naya merasa sikapnya mulai berubah. Naya sering duduk menyendiri, jarang berbicara, dan tampak kehilangan semangat. Masalah itu bermula dari lingkungan pertemanannya. Beberapa teman dekatnya mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Mereka sering berbisik, tertawa saat Naya lewat, dan tidak lagi mengajaknya bergabung. Naya pernah mencoba bertanya, tetapi jawabannya hanya diam atau candaan yang menyakitkan. Sejak saat itu, Naya merasa tidak diterima dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Emosinya menjadi tidak stabil, kadang ia menangis, kadang mudah marah. Naya juga mulai ragu pada dirinya dan kehilangan kepercayaan diri. Ia memilih menghindari teman-temannya karena merasa sendirian meskipun berada di tengah keramaian. Jadi masalah sosial emosional yang dialami Naya merupakan dampak dari relasi pertemanan yang tidak sehat. Dukungan dari orang dewasa yang peduli berperan penting dalam membantu Naya mengenali, menerima, dan mengelola emosinya, serta membangun kembali kepercayaan diri dan keterampilan sosialnya. Baik, selanjutnya orang yang terakhir yang saya temui yaitu dia bernama Aisyah. Aisyah
seorang anak yang berusia 13 tahun yang tinggal di lingkungan masyarakat yang kurang ramah. Sejak keluarganya pindah ke kampung tersebut, Aisyah sering merasa tidak diterima. Beberapa tetangga kerap membicarakan keluarganya, dan anak-anak seusianya jarang mengajaknya bermain. Bahkan ada yang mengejek cara berpakaian dan latar belakang keluarganya. Perlakuan itu membuat Aisyah sering merasa sedih, malu, dan rendah diri. Ia menjadi pendiam, mudah menangis, dan lebih memilih mengurung diri di rumah. Ibunya menyadari perubahan sikap Aisyah. Kemudian ibunya mengajaknya berbicara dengan lembut dan mengingatkan bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan kemuliaan. Perlahan Aisyah mulai belajar menenangkan hatinya dan mencari kekuatan dari ajaran agama. Masalah emosional yang dialami Aisyah berasal dari lingkungan masyarakat yang kurang suportif. Melalui pendekatan dengan menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, serta dukungan keluarga, anak dapat membangun kembali ketenangan batin, kepercayaan diri, dan kekuatan emosionalnya. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.